Ya. Kalau dulu peternak mandiri itu banyak, Ya. sekarang semakin menyusut. Ya. Adanya pandemi. Ya. Karena hantaman pandemi itu luar biasa. Awalnya dari kalau sebelum pandemi itu konsumsi ayam di Indonesia nasional ya. itu kurang lebih sekitar 65-70 juta per minggu. Kemudian waktu ada pandemi kira-kira tinggal separuhnya, Pak. 35-40 juta kemarin itu. Sehingga betul-betul banyak yang nggak kuat. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo, BioSaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan BioSaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. BioSaliva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur kalau bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Dan saat ini saya sudah bertemu dengan salah seorang alumnus Fakultas Peternakan dan Pertanian, yaitu Bapak Insinyur Muslihin Irmat. Beliau saat ini adalah memimpin PT Satwa Maju Sejahtera Sempurna dan PT Cahaya Bintang Farm di Bogor, Jawa Barat. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Sehat-sehat ya Pak. Pak. Jadi nama Bapak diinformasikan oleh Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian, Profesor Bambang, sebagai salah satu alumni yang cukup menonjol di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Mungkin Bapak bisa bercerita ketika mulai kuliah, lulus, kemudian merintis karir menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha di bidang peternakan. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nama saya Muslihin Irmat. Saya berasal dari Pekalongan. Sekolah SMP, SD, SMP, SMA di Pekalongan. Kemudian dari SMA kebetulan saya masuk ke Undip, ke Fakultas Peternakan dan Perikanan waktu itu ya, tahun 85 Pak. Kemudian memang sekarang namanya berubah menjadi Peternakan dan Pertanian karena perikanan sudah misah. Kemudian sekarang ada jurusan pertaniannya, jadi pertaniannya nempel di Fakultas Peternakan sehingga namanya Fakultas Peternakan dan Perikanan. Pertanian. Nah, ceritanya saya dulu waktu SMA di SMA 1 Pekalongan itu memang kita berangkat dari bawah ya Pak ya. Di SMA 1 Pekalongan waktu PMDK saya sebenarnya pilihan pertama itu di teknik, pinginnya tuh di Surabaya. Ya. Itu ternyata yang diterima pilihan kedua di Peternakan Undip. Ya, akhirnya kita masukin ke Peternakan Undip tahun 85. Kemudian alhamdulillah lulus di pertengahan tahun 90. Ya. Kemudian kita langsung sempat belum karena ngelamar waktu itu mana-mana kita sempat bantuin ke peternakan sapi perah di Semarang.
Kemudian sambil ngelamar-ngelamar, akhirnya kita bekerja di waktu itu di PT Cargill Indonesia di Semarang. Tapi ya Semarang Pak, tahun 90. Tapi nggak lama kita ternyata ditempatkan di Bogor, PT Cargill Indonesia. Kemudian selama 3 tahun di Cargill Indonesia, bidangnya juga memang budidaya ayam potong waktu itu. Kemudian tahun 93 saya pindah ke PT Caron Pokpan Indonesia di Jakarta. Nah, tidak di budidaya tetapi di marketing pakan ayam dulu. Sampai berjalannya waktu 93, 94, 95, 96, 97 Krismon. Ya. Ya, waktu itu kan lumayan kredit ya, lumayan parah itu dunia peternakan khususnya. Kemudian dari marketing pakan, karena peternaknya banyak yang berhenti, yang kolap, akhirnya kita dipindahkan ke budidaya lagi. Pemeliharaan, pembesaran ayam. 98, 2000, 2001, 2003, nah, tahun 2003 saya sempat pindah-pindah, pegang wilayah Bogor, kemudian pegang Bandung, kemudian 2003 saya balik lagi ke Bogor lagi. 2003 itu pas ada rame-ramenya flu burung. Flu burung. Harga ayam jatuh karena memang banyak konsumen yang takut makan ayam, sehingga jatuh. Nah, itu harganya jatuh lagi. Nah, setelah itu saya keluar, kemudian saya bergabung dengan peternak mandiri di Bogor. Kita bikin perusahaan patungan waktu itu, Pak. Yang namanya Tunas Mekar Farm atau TMF. Nah, sambil berjalannya waktu, kemudian partner saya itu juga berkembang, saya juga bisa berkembang juga. Kemudian tahun 2015 saya mendirikan perusahaan sendiri juga yang tadi namanya PT SMSS atau Satwa Maju Sejahtera Sempurna. Kemudian disusul tahun 2020 saya membuat PT lagi namanya PT Jaya Bintang Farm. Jadi ada 2 sekarang yang saya kelola, 2 perusahaan, PT SMSS dan PT JB. Itu bedanya apa, Pak? Mirip, Pak, mirip. Cuman kita memang ada yang satu itu khusus wilayah ya, Pak. Bagian wilayah misalnya Bogor Barat, yang satunya Bogor Timur plus arah ke selatan, Sukabumi, dan arah ke timur. Tapi sama, bidangnya sama. Gitu, Pak. Nah, alhamdulillah sampai sekarang, meskipun kemarin pandemi cukup berat, alhamdulillah sekarang ini sudah tanda-tanda bangkit lagi. Insya Allah kita akan segera mulai lagi. Begitu, Pak, kira-kira cerita perjalanan. Ya. Lalu apa Pak yang memotivasi Bapak kemudian memilih terjun menjadi wira swasta? Sesuatu yang sangat jarang sekarang kalau dilihat dari para lulusan Fakultas Peternakan. Mungkin salah satunya karena background saya dulu waktu zaman kecil. Waktu zaman saya masih sekolah SD, SMP, SMA, orang tua saya itu kan pedagang ya Pak ya. Pedagang, jadi saya kalau melihat sesuatu itu mikirnya wah ini bisa jadi duit nih. Wah ini bisa kita manfaatkan supaya jadi duit. Bagaimana nih ya? Itu Pak. Sehingga gatel kita Pak kalau ada wah ini peluang ini, kenapa enggak
nggak saya lakukan ya. Ya. Dan itu bukan cuma di peternakan sebenarnya, Pak. Kita juga ada beberapa yang lain. Misalnya saat ini kita ada beberapa restoran, ada beberapa kafe, kemudian ada ayam petelur. Pokoknya yang kelihatan, wah ini proyek ini kita ambil, kita lakukan. Mayoritas sekarang memang di peternakan ayam potong. Iya, itu salah satu ciri kultur Pekalongan, Pak ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Dan pedagang. Tapi yang paling sukses di ternak ayam broiler. Betul. Ya, Bapak pernah sampai 4 juta atau 5 juta ekor, Pak, ayamnya? Betul, Pak. Waktu itu sekitar tahun 2013, 14, 15. Betul, sampai ke situ kita sempat merambah ke beberapa kota, bukan cuma di Bogor, ya. Tapi ada Tangerang, ada Serang, ada Bandung, Cirebon, Kuningan, bahkan sempat sampai ke Pemalang, Kuningan, Cirebon, Tasik, Ciamis, sempat waktu itu seperti itu sampai sana. Tapi ternyata tidak terpantau, kurang mantaunya tidak terurus sehingga justru malah kurang bagus. Akhirnya sekarang kita kecilin lagi, kita fokusin lagi menjadi yang benar-benar bisa kontrol. Jadi kira-kira berapa, Pak, yang bisa termanage dengan baik? Kemarin sebelum pandemi, itu kita sekitar di angka 2,5 sampai 3 juta ya, sebelum pandemi ya, Pak ya. Nah, tetapi memang pandemi ini betul-betul menghancurkan banyak hal, Pak, termasuk di dunia perayaman, Pak. Sekarang tinggal kira-kira separuhnya lah, mungkin sekitar 1,8 sampai 2 juta. Nah, pada waktu bisa mencapai 5 juta, itu termasuk yang ukurannya seberapa, Pak? Yang paling besar, sedang, atau seperti apa? Itu termasuk besar ya, Pak ya? Besar lah kalau ukuran. Kalau saat ini yang terbesar bisa sampai berapa, Pak? Sekarang ini petanya berubah, Pak. Ya. Kalau dulu peternak mandiri itu banyak, sekarang semakin menyusut. Adanya pandemi. Karena hantaman pandemi itu luar biasa. Awalnya dari kalau sebelum pandemi itu konsumsi ayam di Indonesia nasional itu kurang lebih sekitar 65 sampai 70 juta per minggu. Kemudian waktu ada pandemi kira-kira tinggal separuhnya, Pak. 35 sampai 40 juta kemarin itu. Sehingga betul-betul banyak yang nggak kuat. Yang kedua juga sekarang justru semakin beradu dalam hal segala macam ya, berkompetisi. Maksudnya satu, peternak harus benar-benar efisien. Siapa yang paling efisien, dia akan menjadi kuat. Kemudian juga penguasaan pasar. Kemudian juga pemasaran juga. Nah itu sekarang yang benar-benar pengaruh, Pak. Jadi kan drop, Pak, sejak pandemi drop kira-kira tinggal saat ini ya tinggal 55%, 60%. Tapi ini sudah kelihatan akan bangkit lagi. Desember ini kelihatan sekarang. Katanya setelah peternak mandiri ini mulai berkurang, justru yang berkembang adalah peternak-peternak korporasi, Pak, perusahaan besar. Betul sekali, ya, pasti itu, Pak. Ya,
Nah, kalau perusahaan besar itu sampai berapa, Pak? Jumlahnya itu? Oh, mereka besar-besar, Pak. Ya. Mereka ya perusahaan A, B, C gitu sangat besar mereka, Pak. Ya. Kalau saat ini diprediksi peternak mandiri itu hanya tinggal mungkin sekitar 15-20%. Ya. Tetapi peternak yang lain sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang terintegrasi tadi. Jadi kalau satu perusahaan besar bisa sampai berapa juta, Pak? Kalau saat ini perusahaan yang terbesar itu mungkin kira-kira ya, Pak ya, ya. Dengan kebutuhan ayam sekarang itu sekitar katakanlah 50 juta per minggu, itu dia bisa kuasain sampai 40-50%, Pak. Ya. Jadi bisa sampai 20 juta. Ya. Ya. 20 juta dibagi berapa perusahaan, Pak, kira-kira? Kalau 20 juta itu satu perusahaan, Pak. Oh, satu perusahaan 20 juta. Tapi itu per minggu ya, Pak ya. Ya. Nah, yang lain ya memang porsinya peternak. Ya. Jadi peternak mandiri tadi ada kira-kira 15-20%. Ya. Yang 80% itu 50%-nya dikuasai oleh perusahaan besar. Ya. Kemudian ada lagi perusahaan adiknya yang di bawah dia itu kira-kira sekitar 5%. Ya. Sisanya, nah itu dibagi-bagi, Pak, perusahaan lain, Pak. Ada yang 5%, ada yang 10%. Ya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar ini benar-benar membuat apa, Pak, farm internal gitu, atau mereka bekerja dengan mitra-mitra? Ada internal, ada bekerja sama dengan mitra. Ya. Karena mereka memang semuanya kan punya, Pak, dari bibit, induk, kemudian induknya, kemudian pakannya, kemudian obat-obatannya, kemudian manajemennya, semuanya memang lebih maju ya, lebih di depan. Nah, kalau peternak kemudian permodalan mereka kuat. Ya. Kemudian pengolahan juga mereka kan kuat, Pak. Pemasaran, jaringan pemasarannya, pasarannya, network marketingnya kuat juga, sehingga ya memang mereka semakin kuat. Sementara peternak kecil, apalagi kena hantaman pandemi ini, waduh semakin terpepet, Pak. Ya. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Tapi Pak Muslikin katanya juga punya mitra, Pak. Jadi artinya bekerja sama dengan peternak-peternak yang lain. Betul, kita ada farm sendiri, ada mitra. Tapi mitra di sini kita kerjasama ada yang sewa kandang, ya. Ada yang sistemnya semacam maklun gitu, Pak, ya, borongan gitu, Pak. Kalau dulu kan ada kemitraan yang modelnya pakai harga garansi atau garansi price. Ya. Nah, sekarang sudah bergeser tidak seperti itu, Pak. Ya. Jadi sewa kandang, ada on farm kandang sendiri, sewa kandang dan kerjasama seperti maklun atau borong. Ya. Itu seperti gaduh sapi gitu, Pak. Artinya kalau panen bagiannya berapa gitu? Ya, mirip-mirip, Pak. Mirip-mirip. Ya. Mirip-mirip, Pak, kira-kira. Nah, itu yang lebih menguntungkan bagi peternak penggarap itu yang mana, Pak? Peternak penggarap, kalau yang model ini tadi, maklun tadi, ya bisa dibilang tidak ada resiko rugi. Ya. Artinya resiko rugi kalau misalnya pas harga jatuh itu ditanggung oleh yang punya ayamnya. Ya. Tetapi kalau yang pakai model harga garansi itu yang zaman dulu nih, model dulu, Pak, itu begitu harga jelek, begitu performanya jelek, dia nggak dapat uang, Pak. Rugi betul. Tapi kalau tidak, mereka dijamin untung. Rugi enggak. Kalau yang nanggung rugi ya pemilik ayamnya. Itu ininya, kelebihannya begitu, Pak. Ya.
Nah, kira-kira dengan situasi apa Pak, ayam yang pasang surut sampai ada yang tutup, yang bangkrut, itu ke Ya, depan seperti apa Pak nanti? kalau menurut saya memang sudah beberapa kali Pak kejadian seperti ini ya. Dulu pertama waktu krisis moneter tahun 97-98, Ya. itu masalahnya adalah semuanya ketat. Yang tadinya pabrikan ngasih penjualan itu longgar, langsung diperketat. Misalnya beli pakan yang biasanya ada tempo, waktu itu nggak bisa, harus cash. Nah, ini peternak kesulitan. Kemudian yang kedua, waktu flu burung. Flu burung, pembelinya pada takut, takut makan ayam, takut ketularan, gitu, sehingga ayam tidak laku. Otomatis suplainya banyak, demand-nya turun, sehingga harga hancur. Nah, itu juga jadi masalah. Nah, yang terakhir ini pandemi. Pandemi ini permintaan langsung drop. Padahal suplai ayamnya waktu normal kan masih 70 juta. Tapi demand-nya cuma 35-40 juta. Sehingga ayam berlebih, itu juga harga drop. Nah, tetapi menurut saya ke depan dengan adanya pengendalian dari pemerintah, artinya sudah dihitung, diprediksi bahwa nanti katakanlah tahun 2022 itu kebutuhan ayam itu diprediksi per minggu sekian juta ekor. Nah, itu sudah disesuaikan sehingga telur yang ditetaskan dari induknya, bahkan dari neneknya ayam ini sudah dihitung Pak, supaya tidak oversupply Pak. Karena tahun 2017, 18, 19 itu sempat oversupply, karena semangatnya, pinginnya konsumsi per kapita ayam ini naik. Dulu waktu tahun sekitar 2013, 2014 itu kan baru sekitar 7 kilo per kapita per tahun, Pak. Tapi pemerintah punya semangat, semua pelaku ayam punya semangat karena ekonomi tumbuh pesat ya. Punya semangat dalam 5 tahun harus 2 kali lipat. 15 kilo per kapita per tahun. Kenapa? Melihat negara tetangga, Malaysia, Singapura, dan sebagainya, mereka udah tinggi-tinggi, Pak. Sudah 30 kilo, sudah 25 kilo, kita masih jauh ketinggalan. Sehingga dipasang target 15 kilo, tapi ternyata belum mampu, sehingga oversupply. Itu terjadi. Itu yang terjadi tahun kira-kira 2015 sampai 2018. Nah, harapannya 2022, karena kalau saya dapat info sih sudah dihitung ya Pak, kebutuhan tahun 2022 itu, kebutuhan ayam itu kira-kira sehari sekian, itu sehingga DOC-nya sudah dihitung tidak berlebih. Jadi harapannya 2022, 2023, dan 2024 itu akan bagus. Itu Pak kira-kira. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Pak, ini apakah untuk ayam ini hanya satu-satunya skema gitu? Artinya siapapun yang ingin berternak itu bergantung DOC itu harus dari perusahaan yang besar yang bisa impor, atau pakan juga kelihatannya begitu. Apa tidak mungkin ada alternatif yang lain, Pak? Tapi itu juga tetap efisien gitu. Sebenarnya DOC bukan cuma 1-2 perusahaan yang punya, Pak. Banyak, Pak. Breeding itu banyak. Tetapi DOC itu kan ada induknya, ada parentnya. Kemudian parent itu ada parentnya lagi, namanya grandparent. Nah, itu yang masih import. Nah, itu yang dikendalikan oleh pemerintah, Pak. Nah, perusahaan-perusahaan kecil pun sebenarnya boleh kalau mau mendirikan breeding, tapi memang parentnya masih beli dari perusahaan-perusahaan kecil tadi. Itu, Pak. Nah, kemudian kalau pakan memang tidak mudah ya, tidak mudah, bahwa pakan ini satu masalah kandungan nutrisinya. Ini tidak mudah. Karena cukup rumit untuk pakan ayam broiler karena dia dibikin sepresisi mungkin,
kebutuhan ayam itu hari per hari, Pak. Satu hari sampai 1 minggu, kebutuhan proteinnya, kebutuhan ininya, kebutuhan energi, kebutuhan segala macam itu harus benar-benar sesuai dengan genetis dia juga. Nanti minggu kedua, minggu ketiga juga sama. Pasti berubah lagi tuh, proteinnya turun, energinya naik, kemudian asam aminonya dan sebagainya. Nah, sehingga belum gampang lah untuk bikin pakan. Yang kedua juga masalah bahan baku, Pak. Bahan baku pakan itu mayoritas masih impor. Jagung misalnya. Jagung yang pemakaiannya 50% itu masih impor. Ya. Nah, sekarang memang stop importnya. Tapi harganya jadi melambung. Ya. Kemudian bahan-bahan lain ada gandum, ada tepung ikan, ada premix yang lain itu sebagian besar masih impor, Pak. Ya. Gitu, Pak. Nah, sekarang kalau di pasar, Pak ya, itu kan banyak orang yang lebih suka ayam Jawa atau ayam kampung itu. Nah, kalau itu nggak bisa, Pak, di besar-besaran gitu. Ayam kampung sebenarnya kalau dibandingkan ayam broiler jauh, Pak. Ya. Dalam arti market share-nya jauh. Ya. Ayam kampung memang ada beberapa yang butuh, tapi jauh sekali dengan ayam broiler. Kalau ayam broiler itu sehari saya katakan tadi bisa, saat ini itu bisa sekitar, kalau katakanlah 40 juta dibagi 7, bisa sekitar 5 juta, 6 juta per hari. Ya. Ayam kampung mungkin cuma ratusan ribu, Pak. Ya. Jauh sekali. Jauh sekali. Ya. Yang kedua, kalau ayam broiler dalam waktu sebulan bisa panen, Pak. Ya. 1 bulan ayam potong itu beratnya bisa 1,7 1,8 per ekor. Ayam kampung 1 bulan beratnya paling baru berapa? 4 on. Harus 3 bulan, 4 bulan itu. Ya. Itu pun paling baru 7 on, 8 on. Ya. Jadi jauh, Pak. Iya. Jadi saya tahunya cara tes rasa memang ya ayam kampung. Kalau orang makan sate, makan ayam goreng itu selalu mintanya yang ayam kampung. Ya. Ya. Baik. Jadi sekarang pertanyaannya, walaupun kalau saya Pak ya melihat ada semacam ketidakpastian untuk bisnis ayam broiler ini, tapi mengapa orang masih bertahan di situ, Pak? Bisnis ayam broiler itu istilahnya bisnis yang high risk, resiko tinggi, tetapi high profit, Pak, pada waktu. Nah, jadi memang ya benar-benar harus kuat, benar. Ya. Karena satu resiko dari masalah penyakit misalnya. Ya. Sekarang sih sudah bisa dikendalikan ya. Kemudian masalah nilainya kan besar sekali, Pak, bisnis ayam broiler itu, Pak. Ya. Jadi kalau bisnis ayam broiler misalnya kita sehari panen katakanlah 30.000 ekor saja umumnya nih. 30.000 ekor kalau kali 1,5 itu sudah 45 ton. Ya. 45 ton kalau kali misalnya 20.000 itu sudah berapa itu? 45 ton kali 2.000. Besar sekali duitnya. Udah miliaran, Pak. Per hari loh itu, Pak. Per hari itu, Pak. Ya. Jadi besar sekali. Nah, kemudian high risk-nya memang terutama pada waktu tadi momen-momen tadi ada gejala sedikit permintaan turun, wah itu langsung drop, oversupply pasti harga akan jatuh. Itu yang terjadi di broiler. Tetapi kalau kuncinya sekarang itu ternak itu memang efisiensi, Pak, efisiensi setinggi mungkin. Nah, sekarang dengan adanya kandang-kandang modern, istilahnya kandang closed house, kandang tertutup. Kalau dulu kan kandang konvensional ya, Pak ya, kandangnya terbuka. Sekarang sudah enggak, Pak, kandangnya sudah closed house, sudah modern, sudah diatur oleh computerized semua. Misalnya
suhunya harus sekian, kelembapan sekian, kecepatan angin sekian, kadar amonia dan sebagainya itu sudah diatur semua, sehingga itu sangat efisien. Dulu, misalnya kita piara ayam umur 27 hari, beratnya 1 kilo. Kemudian FC-nya, FC itu pemakaian pakannya, itu per kilo itu bisa 1,7. 1 kilo daging ayam butuh 1,7 pakan. Dulu, Pak. Ya. Sekarang sudah berubah, Pak. Umur 20 hari atau umur 27 hari, sama-sama umur 27 hari, sekarang beratnya sudah 1,6, 1,7. Ya. Kemudian FCR-nya, feed conversion ratio-nya, itu paling 1,3 atau 1,4. 1 kilo daging ayam sekarang butuhnya hanya 1,4 kilo pakan. Itu pengaruh kandang tadi, Pak? Kandang, genetis ayamnya sendiri, dan nutrisi pakannya. Ya. Nah, jadi kalau begitu kesimpulannya, kalau lulusan baru mahasiswa Fakultas Peternakan pasti nggak bisa langsung jadi wira swasta di bidang peternakan, Pak. Bisa saja, Pak. Bisa. Tapi ya mungkin kelasnya dari bawah dulu ya. Kan bisa, Pak. Misalnya nih lulusan baru, bikin kandang saja, yang modern tadi, yang ada close tadi, kemudian ikut gabung dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Itu juga luar biasa, Pak. Ya, Pak. Artinya luar itu nggak kalah dengan gajinya kita kerja di perusahaan lah, jauh lebih besar. Ya. Nah, sekarang lokasi, Pak. Ya. Itu yang kenapa Bapak pilih di Bogor? Apa daerah-daerah di Pekalongan, di sekitarnya itu nggak bisa misalnya gitu? Satu, kebetulan. Ya. Karena dulu tugas kerjanya itu di Jakarta. Ya. Kemudian saya tinggal di Bogor. Ya. Akhirnya ya sudah kita di Bogor. Ya. Yang kedua memang kebetulan Bogor dan sekitarnya nih ya, Bogor, Bekasi, Tangerang ini kan dekat Jakarta, Pak, dekat pasarnya. Oh. Pasar besar itu ya Jakarta, Pak. Jabodetabek, pasar ayam terbesar itu ya Jabodetabek. Ya. Sehingga ya memang tepat lah untuk daerah ayam di daerah Bogor dan sekitarnya. Ya. Tapi kan investasi lahannya mahal, Pak. Kan tidak sekaligus, Pak, pelan-pelan. Dulu dari kita punya satu lokasi, kemudian kita beli lagi, bangun lagi, dan seterusnya. Ada yang sewa, ada yang bersama dengan peternak, dan seterusnya. Artinya lokasi di mana saja bisa ya, Pak? Oh, enggak. Ada aturannya, Pak. Ya. Ada lokasi-lokasi yang memang tidak boleh untuk peternakan. Ya. Ada lokasi-lokasi yang memang pemerintah sudah mengizinkan di daerah mana itu peruntukannya masih diperbolehkan untuk peternakan. Tapi tidak sembarangan tempat. Ada lokasi-lokasi tertentu, Pak. Ya. Artinya bukan dari segi kebijakan itu, Pak. Dari segi misalnya cuaca, iklim dan sebagainya gitu ada pengaruhnya enggak? Ada pengaruh. Tetapi sejak kandang modern sekarang, kandang close house, itu relatif bisa diatasi. Karena kandang ini tertutup sekarang, Pak. Ya. Kandang ini tertutup, sudah tidak kelihatan dari luar bahwa itu kandang ayam. Seperti pabrik aja tertutup. Ya. Oh. Tapi ini ayam, karena sudah dikendalikan tadi dengan pas, dengan suhu dan sebagainya. Jadi pakai AC gitu, Pak, kira-kira? Bukan AC, Pak. Blower. Ya. Kalau kebutuhan air, Pak? Ya. Kebutuhan air tentu besar, Pak. Oh. Kebutuhan air di ayam memang besar, Pak. Ya. Jadi harusnya ada sumber-sumber air yang di sekitar situ gitu, Pak, ya? Jadi syaratnya kalau misalnya mau bikin kandang cross itu, satu, dilihat lokasinya harus memang ada peruntukan untuk kandang ayam peternakan. Ya. Yang kedua, lokasi itu harus
diizinkan oleh lingkungannya mengizinkan. Kemudian listrik harus ada, karena listriknya besar Pak. Kandang ayam sekarang modern itu listriknya besar sekali, 1 ekor kira-kira 1 watt. Jadi kalau kita punya satu lokasi punya ayam, katakanlah 50.000, itu listriknya harus 50.000 watt atau 50 kVA, volt ampere. Nah, kemudian air, tentu sumber airnya harus ada. Kemudian akses jalan harus bisa untuk mobil besar. Pada waktu kirim pakan, pada waktu kirim bibitnya, waktu panen, akses jalannya harus bisa mobil besar Pak. Truk double, truk yang bannya 6 itu harus masuk. Nah, sekarang dengan situasi yang sudah berubah begitu, apa saran Bapak baik kepada perguruan tinggi khususnya Fakultas Peternakan, kepada mahasiswa, pada alumni yang sekarang baru mencari kerja, misalnya penyesuaian apa yang dibutuhkan? Sebenarnya sekarang hampir di tiap kampus, khususnya kita bicara di Undip ya Pak ya. Ya. Undip di Fakultas Peternakan dan Pertanian itu sudah punya kandang juga Pak. Ya. Punya kandang, jadi mahasiswa bisa langsung praktek, bisa langsung lihat sendiri di situ, tahu performa ayam seperti apa. Ayam sekarang modern, tidak seperti zaman dulu, zaman saya dulu kan konvensi. Sekarang tiap kampus sudah ada punya kandang itu. Di samping untuk contoh ke mahasiswa, penelitian, juga sebagai sumber pendapatan juga loh itu Pak. Iya. Lumayan besar itu. Nah, dengan contoh itu, tentu mahasiswa semakin mudah. Ya. Begitu lulus, apakah mau kerja? Ya. Apakah mau jadi peternak? Pengusaha peternak. Peternak itu bisa langsung bikin kandang, gabung dengan perusahaan. Atau bisa juga kalau pengen kerja, ya ayo kerja. Banyak Pak sekarang perusahaan-perusahaan. Ya. Apalagi sekarang ini lagi sejak lewat pandemi, mudah-mudahan ini pandemi selesai, ini akan booming lagi Pak. Pak Mukhlisin, mungkin yang terakhir pertanyaan saya. Itu ya, tadi kan yang dibahas masalah teknis, bagaimana berternak ayam efisien dan sebagainya. Tapi kalau mahasiswa dari peternakan, itu soal manajemen seperti apa Pak? Maksudnya gimana Pak? Artinya kan tidak hanya butuh teknik di produksi, tapi manajemen kan ada soal pemasaran, soal tadi bagaimana mengelola, mencari bibit, soal obat dan sebagainya. Ya, jadi memang kalau kita mau beternak itu biasanya supplier itu menjual atau mensuplai ke peternak yang rutin Pak. Jadi kalau kita zaman dulu kan kita bisa, kita piara 300 ekor, beli. Kemudian nanti panen, nanti 2 bulan lagi beli. Sekarang agak sulit ya, seperti itu ya. Karena supplier kebanyakan melayani itu yang rutin, yang kontinu. Misalnya, beli diocek, itu udah beli diocek satu perusahaan, misalnya saya, dari PTA, saya dapat diocek dari PTA, rutin seminggu, sekian ribu ekor. Itu harus rutin lah. Rutin terus. Kemudian pakan juga sama. Jadi memang ya harus belajar dulu Pak, nggak bisa langsung kalau di ayam sulit. Berarti kan harus belajar di ujungnya mengenai pemasarannya dulu Pak, baru bisa menentukan berapanya. Iya Pak, harus. Nggak bisa Pak. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Insinyur Mukhlisin Irmat yang telah berhasil di dalam bisnis pembesaran ayam broiler, alumni Fakultas Peternakan, sekarang Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat untuk siapa saja, khususnya para mahasiswa yang berminat di bidang bisnis ayam. Sekali lagi terima kasih Pak Mukhlisin Irmat, sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.